Selamat pagi pemirsa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP mengamanatkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang saat ini sebesar 11% akan naik menjadi 12% mulai 1 Januari tahun depan, yang sekaligus menutup episode PPN 10% yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 berlaku. Dengan demikian, maka pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim pertama yang berani menaikkan PPN sejak era Orde Baru, dan tarif baru itu juga akan dijalankan oleh pemerintahan yang baru nantinya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 22 Maret 2024 dengan tema Turun Kelas Akibat Pajak Naik bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah. Ini gembira wajahnya gara-gara pajak naik atau seperti apa ini? Ya, harusnya naik kelas ya. Naik kelas? Naik kelas harusnya. Masalahnya apa iya betul naik kelas atau bakal ada banyak yang turun kelas? Tapi kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Pemirsa, pada pagi ini kita menyoroti terkait dengan rencana kenaikan PPN 12% di 2025 tahun depan. Turun kelas akibat pajak naik. Ada yang mengatakan begini, Kang Ade, sebetulnya 12% itu tidak terlalu besar loh. Ini kalau memang dimanfaatkan dengan baik, malah akan bisa meningkatkan pendapatan negara signifikan, sehingga nanti anggaran-anggaran yang selama ini kurang, apakah itu pendidikan, apakah itu kesehatan, itu akan bisa ditambah dari sini. Bagaimana, Kang Ade? Ya, saya kira meskipun secara nominal ya kecil ya, cuma 1% kenaikan ini, tetapi dalam kondisi perlambatan global, ekonomi kita tidak dalam keadaan bagus ya, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ini menurut saya sebuah pukulan, meskipun kenaikannya 1% ya. Dan terlebih lagi daya beli masyarakat juga sangat mulai melemah ya, di tengah inflasi yang tinggi. Harga beras, sembako tak kunjung naik juga. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari Bappenas, ini kita akan mengalami ancaman gagal panen karena curah hujan yang tinggi dan sebagainya. Kemudian climate change juga berpengaruh juga, bagaimana kondisi pangan global juga berdampak pada pangan kita juga. Nah, hal-hal seperti ini, situasi ekonomi yang tidak kondusif, kemudian munculnya kenaikan PPN 12%, ini menurut saya menjadi sebuah pukulan ya. Dan ini kalau kita lihat memang dalam skala besar, pajak kita tuh memang sangat-sangat ironis ya. Jadi rasio pajak kita tuh kan paling rendah ya dibandingkan misalnya Kamboja. Kamboja itu sampai 18%. Kemudian Malaysia 16%, Thailand juga bagus 18%. Indonesia berapa? Sangat rendah. Indonesia sekarang turun ke single digit, yang tadinya 10%-an 2023 turun menjadi 9%-an. Nah, ini menurut saya sebuah kemunduran ya. Jadi saya kira pemerintah mesti lebih strategis lagi bagaimana meningkatkan rasio pajak, tidak semata-mata meningkatkan nominal pajak untuk kenaikan-kenaikan itu, tapi bagaimana dua hal yang saya kira bisa dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan rasio pajak. Pertama secara makro, makro kita harus melihat bahwa bagaimana upaya pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam pemerintahannya. Good governance ini akan menciptakan kepercayaan, akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, pertumbuhan ekonomi yang bagus. Ketika pemerintah gagal melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik, maka gagal plus saya kira pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian yang kedua dalam skala mikro. Dalam skala mikro ini rasio pajak mesti digenjot pada aspek kepatuhan pajak. Kita tahu kok skandal-skandal perpajakan kita. Kita tahu kok bagaimana anggota oknum pejabat di Direktorat Pajak ini memainkan pajak. Yaitu nilainya triliunan. Ini menurut saya sebuah sangat-sangat berbahaya kalau secara mikro tidak bisa diatasi. Bagaimana komitmen kedisiplinan petugas pajak ini? Pertanyaannya adalah dua hal ya. Yang pertama, pertumbuhan Indonesia, ekonomi Indonesia menurut Kementerian Keuangan tahun ini itu akan ada di kisaran sekitar 5,3 sampai 5,2 ya tahun 2024, dan tahun depan 5,3 sampai 5,6%. Untuk inflasi, Kementerian Keuangan itu memperkirakan tahun 2024 tahun ini itu inflasi akan kurang dari 2,8%. Itu satu. Yang kedua, masalahnya kenaikan PPN jadi 12% ini kan sudah amanat undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kalau tidak dilaksanakan, artinya pemerintah melanggar undang-undang. Nah, itu bagaimana? Kita akan bahas itu, Kang Ade, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 22 Maret 2024.
turun kelas akibat pajak naik. Turun kelas akibat pajak naik. Pajak pertambahan nilai atau PPN yang saat ini sebesar 11% bakal naik jadi 12% mulai 1 Januari tahun depan. Penaikan itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Pasal 7 Bilei tersebut menetapkan tarif PPN sebesar 11% berlaku 1 April 2022 dari sebelumnya 10%. Kemudian naik lagi 1% menjadi 12% mulai 2025. Undang-undang yang dibuat di masa pandemi COVID-19 itu menutup episode PPN 10% yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Tepatnya sejak Undang-Undang Nomor 8 1983 mulai berlaku. Dalam undang-undang itu, besaran tarif PPN ditetapkan maksimal 10%. Dengan demikian, pemerintahan Joko Widodo adalah rezim pertama yang berani menaikkan PPN sejak era Orde Baru. Tarif baru itu pula yang akan dijalankan oleh pemerintahan yang baru nanti. Jika ekonomi dalam situasi normal, sah-sah saja tentunya jika pemerintah ingin menambah pendapatan negara dengan menaikkan tarif pajak. Tapi akan terjadi sebaliknya jika ekonomi tengah tertekan seperti saat ini, kebijakan itu justru akan mencekik leher masyarakat. Leher masyarakat kian tercekik karena daya beli sejatinya belum sepenuhnya pulih setelah dihantam pajebluk COVID-19. Ditambah lagi dengan harga bahan pangan yang saat ini masih sulit dikendalikan karena inflasi terus merangkak naik sejak awal tahun. Karena itu, rencana pemerintah menaikkan tarif pajak menjadi 12% pada 2025 menjadi momok baru bagi masyarakat. Memang penerapan aturan itu masih lama, masih 8 bulan lagi. Tapi jika melihat situasi ekonomi tahun ini yang semoga tak banyak berubah ketimbang di 2023 akibat perlambatan global, tarif baru itu jelas memberatkan. Pasalnya, dalam beberapa bulan ke depan dapat dipastikan tak ada penambahan aktivitas ekonomi yang bakal mendongkrak pendapatan masyarakat. Secara nominal, penaikannya memang kecil, hanya naik 1%. Namun jangan lupa, penaikan itu di tengah pendapatan masyarakat yang cenderung tetap. Bahkan, jika ditambah dengan besaran inflasi, pendapatan masyarakat makin berkurang kemampuan daya belinya. Ambil contoh gampangnya, saat ini dengan uang 1 juta rupiah dan PPN 11%, seseorang dapat membeli 9 barang seharga 100 ribu rupiah dengan total PPN 99 ribu rupiah. Namun dengan PPN baru 12% di tahun depan, uang 1 juta rupiah hanya dapat dibelanjakan untuk 8 barang agar uangnya cukup. Jika tetap ingin 9 barang, ya siap-siap saja nombok. Penaikan tarif PPN menjadi 12% dapat didukung jika hasilnya untuk belanja sosial yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi ketimpangan. Jika daya beli masyarakat naik, maka akan mendorong dunia usaha meningkatkan kapasitas produknya. Namun, jika penaikan PPN bertujuan untuk membiayai kebijakan yang tidak terkait dengan peningkatan daya beli dan kesejahteraan rakyat, kondisi ekonomi dipastikan akan semakin sulit. Daya beli masyarakat menengah atas yang selama ini jadi penopang perekonomian bisa turun. Mereka akan memilih menahan belanja untuk mengantisipasi dampak kebijakan PPN itu. Dan akhirnya dunia usaha juga yang akan tertekan. Kelompok yang paling berat merasakan dampak penaikan tarif PPN itu ialah menengah ke bawah. Berpenghasilan 4 juta rupiah sampai 5 juta rupiah per bulan, kelompok ini akan mengalami pelemahan daya beli. Berbeda dengan kelompok bawah atau masyarakat miskin yang menjadi target sasaran kebijakan bantuan sosial atau bansos pemerintah, kelompok menengah bawah tidak memiliki ketahanan yang cukup untuk mengakomodasi kenaikan inflasi. Jika kelompok ini tidak mendapatkan perhatian,
ada kemungkinan kelompok ini banyak yang bakal turun kelas ke kelompok miskin. Ketimbang mengeluarkan kebijakan yang bisa memiskinkan rakyatnya, pemerintah lebih baik mencari cara lain untuk bisa meningkatkan penerimaan negara. Bisa dengan memacu kepatuhan pembayaran PPN yang saat ini hanya sekitar 65%. Menaikkan pajak mestinya jadi solusi akhir ketika pemerintah sudah tak mampu lagi mencari dari sumber lain. Itu sekaligus menunjukkan pemerintah memang tak punya ide kreatif mencari pendapatan negara. Selain dengan mengikatkan tali ke leher rakyatnya. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Ade, kita mau coba bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia, Eliza Mardian. Mbak Eliza, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Mbak Eliza, ini sudah keputusan ya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 harmonisasi peraturan perpajakan bahwa 1 Januari 2025 pajak pertambahan nilai itu dari 11% sekarang naik jadi 12%. Lalu kondisi sekarang kita melihat harga-harga bahan makanan itu mahal. Lalu kemudian kita lihat juga banyak kondisi yang membuat kelihatannya daya beli turun. Pertanyaannya, apakah mungkin bahwa PPN itu nanti tidak jadi dinaikkan jadi 12% kalau pemerintahan memilih seperti itu, Mbak Eliza? Ya, jadi kita harus ketahui dulu bahwa tujuan adanya UU Harmonisasi Peraturan Pajak tahun 2021 itu ya karena pemerintah ingin mendongkrak penerimaan terutama pasca pandemi COVID-19 ya. Oke. Dan ini gimana nih kita berkaca dari kenaikan PPN yang tahun lalu yang jadi 11%. Nah ini ternyata pemerintah itu berhasil meningkatkan penerimaan negara tuh sampai 60,76 triliunan. Dan tax ratio pada tahun tersebut pun meningkat. Jadi memang tujuannya tercapai ya, ingin mendongkrak penerimaan. Nah tapi di balik itu tuh ada risiko nih terhadap perekonomian. Nah jika misalnya nanti pemerintah terpilih itu tidak langsung mengeksekusi kenaikan PPN jadi 12%, itu bisa saja karena memang kondisi saat ini itu sedang tidak baik-baik saja, Mas. Jadi memang itu sangat sangat berpeluang ya tidak diterapkan pada awal tahun 2025. Mbak Eliza. Dan ya. Tidak baik-baik saja itu indikatornya apa tuh, Mbak? Karena kalau lihat pertumbuhan ekonomi, pemerintah itu optimis tahun ini kita masih akan tumbuh 5,2, tahun depan malah diproyeksi naik ya 5,3 sampai 5,6% itu pertumbuhan. Inflasi diperkirakan tahun ini malah rata-rata akan ada di bawah 2,8%, tahun depan inflasi akan ada 2,5% plus minus 1. Ini kan berarti kondisinya kondusif. Yang tidak baik-baik saja itu apa, Mbak Eliza? Nah, di sini ada indikasi penurunan daya beli masyarakat. Ini terlihat dari tren inflasi inti yang tahun 2023 sampai Februari 2024 itu terus turun trennya. Bahkan pada Februari 2024 kemarin itu levelnya tuh hampir sama kayak level pandemi COVID-19 di bulan November 2020. Nah, inflasi inti ini kan mencerminkan daya beli masyarakat ya, terutama untuk komoditas yang sebetulnya sama tersier gitu. Okay. Nah, ditambah juga kita kan sekarang ini inflasi pangan kan sangat tinggi ya. Ya, volatile food ya. Ya, volatile food sangat tinggi. Nah, ini kan makin mencekik masyarakat terutama menengah bawah, dan kita lihat perbandingan ya rata-rata upah di sektor yang tenaga kerjanya itu banyak, seperti pertanian, industri, itu pertumbuhan upahnya itu di bawah inflasinya. Artinya masyarakat makin tergerus kan daya belinya. Kalau misalnya inflasinya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan upahnya. Nah, karena kan PPN ini tuh sifatnya regresif, artinya dikenakan kepada semua orang tanpa mempertimbangkan tingkat pendapatannya. Jadi
ini akan sangat berdampak besar kepada kelompok yang pendapatannya yang menengah rendah juga. Karena kita ketahui bahwa kelompok menengah dan bawah ini kan hampir separuhnya dari pengeluaran itu ya untuk membeli barang dan jasa ya. Nah ini kenaikan PPN ini ya akan kian mencekik golongan terutama menengah dan yang prasejahtera. Dan kita kenal dengan istilah kelas menengah mantap makan tabungan ya itu karena memang pertumbuhan upah dengan inflasinya lebih tinggi inflasinya. Oke. Nah ini kan kalau dilanjutkan dengan kenaikan PPN 12%, ini bahaya nih resikonya nih kedepannya kita bisa terkontraksi konsumsinya. Nah jadi ada penelitian nih terhadap negara-negara berkembang. Jadi ya peningkatan 1% tarif PPN itu dampaknya ke pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu tuh bisa terkontraksi sekitar 0,3 sampai 0,5% dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun. Nah ini juga yang terjadi di Jepang waktu itu ya, dia juga terkontraksi tuh sektor konsumsinya gara-gara menaikkan PPN-nya. Dan kita ketahui bahwa 51% ekonomi kita kan didrive oleh sektor konsumsi nih. Kebayang nggak kalau misalnya nanti sektor konsumsi kita terkontraksi, ini tentu akan mempengaruhi ke perekonomian kita. Ditambah lagi kan tahun 2025 itu masih diliputi dengan ketidakpastian global. Nah, jadi memang kondisinya saat ini itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, selain itu juga PPN 12% itu akan menyeret inflasi, yang mana ini akan nanti meningkatkan garis kemiskinan. Karena garis kemiskinan ini kan akan menyesuaikan dengan tingkat inflasi ya. Jadi setiap kenaikan inflasi 1% itu akan mendorong pertumbuhan garis kemiskinan itu sekitar 1,8%-an. Jadi kalau misalnya masyarakat yang tadinya dia masuk kategori rentan atau hampir miskin, karena garis kemiskinannya naik, sementara pendapatannya dia relatif tetap, ini kan dia jadi jatuh miskin. Akan jadi miskin ya? Betul, karena dia tidak ada penyesuaian upahnya. Nah itu, jadi selain di level rumah tangga juga ini juga akan berdampak ke menaikkan biaya produksi di level pengusaha. Nah ini ujung-ujungnya bisa jadi karena ngeganggu keuangan perusahaan, ini bisa jadi PHK juga. Karena untuk efisiensi keuangan perusahaan kan. Nah, PHK ini kan bisa walaupun Mbak Elisa kemungkinan. naiknya hanya 1% ya, dari 11 jadi 12, sebesar itu dampaknya ya? Iya, karena kan itu tadi, karena hampir setengah dari pengeluaran, total pengeluaran 40% menengah itu ya setengahnya untuk membeli barang non makanan. Yang mana ini banyak diterapkan di PPR kan. Baik. Jadi memang ini agak sulit ya karena sudah diamanatkan undang-undang, tapi kondisi situasi dan kondisi sekarang tidak begitu kondusif kalau menurut Mbak Elisa untuk menaikkan PPN. Tapi kita lihat ya nanti seperti apa perkembangannya. Untuk saat ini terima kasih peneliti KOR Indonesia Elisa Mardian sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mbak Elisa. Memang situasi belakangan ini, situasi ekonomi Kang Ade berubah dengan cepat begitu ya. Dan ini kan undang-undang HPP ini 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, betul. Dan akan naik tahun depan, itu kan mungkin memperkirakannya tidak melihat situasi kondisi sekarang. Pertanyaannya, kalau kemudian tidak jadi dinaikkan, misalnya, itu kan harus ada perpu. Karena undang-undang ini kalau tidak dilaksanakan, pemerintah melanggar. Lalu yang kedua, kalau tidak jadi dinaikkan, kan artinya pendapatan pemerintah malah berkurang juga yang tadinya diperkirakan naik. Bagaimana tuh? Ya kalau kita lihat dari visi misi capres ya, bukan capres ya, presiden pemimpin terpilih ya, 02. Presiden terpilih ya? Presiden terpilih 02. Dalam visi misinya ketika kampanye kemarin, memang semangat untuk menaikkan pajak tuh luar biasa ya. 02 ini berambisi untuk menaikkan pajak, rasio pajak itu 23%. Itu luar biasa ya. Rasio pajak ini secara sederhana adalah jumlah pembayar pajak dari yang seharusnya bayar. Ya, jadi rasio pajak ini adalah kinerja penerimaan pajak negara ya. Nah, ini kan luar biasa lompatannya ya. Dari posisi kita sekarang 9,6% menjadi 23% itu lompatan yang luar biasa. Jadi saya kira mesti disikapi secara kritis juga ya. Boleh jadi 12% ini akan dieksekusi oleh presiden terpilih ya, karena memang ambisinya bagaimana mengejut penerimaan pajak itu luar biasa ya. Tetapi sisi lain saya kira dari para pakar kemudian juga civil society ini mesti memberikan pandangan juga bagaimana situasi yang saat ini tidak kondusif. Ketika inflasi pangan juga luar biasa, masih mahal ya. Setelah pemilu naik terus tidak terkendali, padahal sebelum pemilu
pemerintah relatif bisa meredam gejolak harga, tapi sekarang tampaknya nggak bisa diatasi. Belum lagi misalnya bagaimana nanti gagal panen kita pada tahun ini juga itu, kalau kita lihat dari Bappenas ini kita tidak akan mencapai pertumbuhan di sektor pertanian ya. Ini kan pukulan berat sekali. Jadi menurut saya mesti ada mitigasi yang dilakukan. Karena saya yakin bahwa presiden terpilih sudah dan akan menyiapkan tim transisinya. Nah di dalam tim transisi ini akan disiapkan juga bagaimana orang-orang terutama orang-orang yang mempunyai kapasitas ya untuk duduk di bidang ekonomi ya. Nah mereka-mereka ini yang nanti akan bekerja bagaimana memitigasi apa yang akan terjadi jika pajak dinaikkan 12% ya per 1 Januari 2025 ya. Jadi tentu saja menurut saya sebagai sebuah pemerintahan hasil pemilu di mana mayoritas memilihnya, ini tentu harus merasakan denyut nadi masyarakat ya, harus menanyakan denyut ekonomi masyarakat yang sekarang ini betul-betul terpuruk ya. Kelas menengah yang tidak dapat bansos apalagi itu bisa turun kelas menjadi kelas miskin. Jadi menurut saya penaikan pajak pada 1 Januari 12% ini PPN ini mesti dicermati ulang ya. Kalaupun nanti katakanlah situasi di akhir tahun tidak kondusif, kan pemerintah yang terpilih bisa mengeluarkan perpu ya, sambil kemudian melakukan konsolidasi di Senayan, bagaimana perpu yang dikeluarkan mendapatkan dukungan meskipun perpu ini kewenangan presiden. Tapi upaya untuk penaikan pajak ini bagian dari ikhtiar ya, bagian dari ikhtiar pemerintah 3 tahun yang lalu agar rasio pajak kita sangat bagus gitu loh. Kita masih terpuruk. Tapi di sisi lain kita harus melihat bahwa bagaimana kelas-kelas ekonomi ini juga harus digenjot ya. Kalau kita lihat dari 59% pertumbuhan ekonomi kita ini kan didukung oleh sektor informal. Nah, sektor informal ini kan kelas yang tidak masuk PTKP kategorinya ya, penghasilan tidak kena pajak. Artinya ketika sektor informal membesar, ini kan tidak berkontribusi pada pajak karena mereka kelompok PTKP. Jadi saya kira mesti dipacu bagaimana industrialisasi harus maju, hilirisasi harus sukses dan sebagainya. Inilah yang menurut saya akan menopang bagaimana rasio pajak kita itu akan meningkat. Baik, kita harus jeda dahulu Kang Ade dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Kang Ade untuk juga mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Mas Leo, selamat pagi. Bang Ade, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini sudah diamanatkan undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 7 2021. Tahun depan 1 Januari kita dikasih kado naik PPN jadi 12%. Anda setuju atau tidak setuju Pak Tasrik? Menurut hemat saya ini tidak bijak ya. Sehingga kalau amanah undang-undang itu kita berharap pemerintahan yang baru itu segera mengeluarkan Perpu. Kenapa? Karena kondisi ekonomi bangsa kita lagi tidak sedang baik-baik saja. Misalnya daya beli masyarakat sangat rendah. Harga-harga bahan pangan
cukup tinggi. Kemudian inflasi juga naik, hutang luar negeri kita menumpuk. Jadi apa yang sudah diamanatkan itu saya berharap siapapun pemerintah yang akan dilantik akan datang itu segera mengeluarkan Perpu, karena pajak itu bisa saja naik tapi dilihat atau disesuaikan dengan kondisi ekonomi negara dan daya beli masyarakat yang mampu gitu. Dan kedua, kalau ini dipaksakan, menurut hemat saya pemerintahan Jokowi sekarang itu meninggalkan bom waktu bagi pemerintahan yang akan datang. Jadi jangan sampai pemerintahan ini sudah mau berakhir tapi masih membuat legacy yang tidak mengenakan buat masyarakatnya begitu. Pak Tasrik, masalahnya kan ketika undang-undang ini diundangkan, itu kan hasil dari pembicaraan antara pemerintah dengan wakil rakyat DPR. Artinya kan yang mewakili Pak Tasrik dan mewakili saya setuju loh bahwa PPN itu jadi 12% di 1 Januari tahun depan. Itu bagaimana, Pak? Iya, memang rancangan undang-undang atau undang-undang itu kan disepakati oleh wakil rakyat dan pemerintah. Tetapi juga kita melihat kondisi bangsa ekonomi kita lagi tidak sedang baik-baik saja. Sehingga menurut hemat saya, karena waktunya juga tinggal beberapa bulan ke depan, ekonomi juga kita belum membaik, maka bisa saja undang-undang itu dikeluarkan Perpu, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang supaya tidak mencekik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya menyangkut ekonomi. Jadi saya berharap mudah-mudahan Perpu dikeluarkan dan tidak bisa membuat masyarakat semakin sengsara menghadapi kenyataan hidup ini. Karena yang disasar ini nanti ekonomi ke bawah itu akan jadi jatuh miskin, karena pendapatan mereka berkisar di 4 juta 5 juta. Tetapi kalau adanya PPN ini diterapkan, otomatis kehidupan mereka gajinya tetap tapi keperluan hidupnya makin bertambah, dan itu membuat masyarakat kita makin banyak yang miskin. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Bapak. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Pagi. Maaf dengan Pak Komar. Pak Komar, mohon maaf Pak Komar di Sumedang, Jawa Barat ya. Selamat pagi Pak Komar. Betul. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, kita dengan Pak Komar dulu ya berarti ya. Pak Komar silakan berpendapat Pak terkait dengan PPN ini. Waalaikumsalam. Halo, Pak Komar. Iya. Ya, silakan Pak, langsung Pak. Pendapat Anda bagaimana Pak dengan PPN naik 12%? PPN kan Bapak sebagai yang wajib bayar pajak. Ya, ini Bapak, ya. Volume televisinya dimatikan saja Pak Komar, biar tidak bergulung suaranya Pak. Silakan Pak, langsung berpendapat. Masalahnya iya nanti bentar ya. Iya Pak. Ya, jadi gini, Bapak sebagai wajib pajak dengan situasi sekarang ini beban merasa berat. Beratnya itu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebagai orang yang banyak keperluan untuk melangsungkan kehidupan dari Bapak sendiri dan turunan Bapak sendiri dan tetangga-tetangga Bapak sendiri. Nah, dengan beban apalagi nanti dinaikkan lagi pajak, ada waktu-waktu sulit ini, mungkin ini beban malah lebih berat lagi ke depannya. Ya, ditambah dengan tidak mengertinya kenapa di dalam berita pemasukan terhadap kas negara di bidang pajak di bawah penghasil migran yang bekerja di luar negeri. Itu pungutan pajak itu kemana aja uangnya? Penggunaannya. Apakah di situ ada pelanggaran atau ada sandiwara yang luar biasa yang hasilnya
tidak masuk kas negara yang benar. Baik. Cuman segitu dari Bapak, mohon jadi perhatian. Terima kasih Pak Komar di Sumedang, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Komar ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu, setuju atau tidak nih PPN ya, jadi naik? Seharusnya ya pemerintah itu kalau mau membuat kebijakan yang baru, harus juga melihat kondisi ekonomi masyarakatnya. Saat-saat ini mulai dikata semua masyarakat itu mengeluh tentang kenaikan harga dari semua kelompok ya. Baik sandang maupun pangan ini, atau kebutuhan pokok juga termasuk lebih-lebih kebutuhan pokok. Tapi sepertinya ini walaupun dikatakan bahwa ini sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR, tapi ini juga DPR sepertinya juga kurang berpihak kepada masyarakat atau rakyat. Padahal sebenarnya kan dia wakil rakyat ya. Dia harus lebih mendengar lagi keluhan-keluhan masyarakat supaya suara rakyat itu terwakili di pemerintahan. Dan kondisi seperti sekarang ini bisa teratasi. Ini sepertinya kurang memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat ini ya. Jadi sepertinya tidak ada lagi alasan. Kalau memang sudah disetujui mau apa lagi. Tapi itulah sebenarnya ya satu kekurangan bahwa wakil rakyat kita itu kurang peduli kepada suara rakyat. Padahal sekarang ini kita dengar semuanya itu kan harga naik ya. Apalagi orang puasa dan menanti lebaran nanti ini kebutuhan itu makin meningkat juga. Inilah sedikit kelemahan daripada pemerintahan kita yang kurang mendengar suara rakyat. Ya, dan kebijakan itu diambil ketika keadaan ekonomi masyarakat boleh dikata kurang bagus. Yang mudah-mudahan ke depan masyarakat kita itu bisa menikmati keputusan-keputusan yang diambil pemerintah dan berpihak kepada rakyat. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa tidak ada yang setuju ya dengan kenaikan. Tapi masalahnya kan kembali lagi tadi Kang Ade. Ini sudah amanat undang-undang. Lalu kalau kita lihat tujuan menaikkan PPN menjadi 12%, itu menaikkan penerimaan pemerintah yang ujung-ujungnya sebenarnya baik. Karena untuk kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat, harusnya kan begitu. Lalu kenapa kita serta-merta mengatakan jangan naik 12%? Tadi angka-angka walaupun banyak pemirsa dan kita merasakan kenaikan harga, tapi secara makro kan ekonomi kita masih positif itu. Bagaimana tuh Kang Ade? Ya, saya melihat suara dari penelpon ya, dari Pak Tasrik, kemudian Pak Ade Maulana dari Cipinang, Jakarta Timur, kemudian Ibu Lia dari Makassar. Ini saya kira cerminan dari suara hati masyarakat ya. Jadi kenaikan harga sembako, inflasi pangan yang tidak terkendali, meskipun pemerintah bilang aman-aman saja. Aman apanya? Harga naik, kemudian juga barang nggak ada gitu kan. Ini kan jomplang sekali dengan kenyataan. Jadi menurut saya pemerintahan baru hasil pemilu 2024 harus melihat realitas sosial ya. Kadangkala realitas politik dan realitas sosial ini tidak linear ya. Realitas politik di Senayan seringkali tidak berbasis pada kenyataan di lapangan. Di lapangan gitu. Terutama bagaimana jerit hati masyarakat. Jadi boleh jadi keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR ketika itu pada 3 tahun yang lalu tentang Undang-Undang nomor 7 tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini boleh jadi ketika itu tidak betul-betul bagaimana mengantisipasi kondisi ekonomi ke depan, terutama ekonomi kita yang dimana kita sebenarnya bisa mendeteksi juga perlambatan ekonomi global, kemudian juga dan sebagainya. Pertanyaannya kan kalau kemudian nanti PPN belum dinaikkan, yang pertama itu kan harus keluarkan Perpu, lalu yang kedua, kalau Perpu, lalu yang kedua tidak bisa memberikan sinyal yang buruk bahwa pemerintah tidak berketetapan hati dengan apa yang diputuskan ya, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kang Ade, kalau kemudian PPN diharapkan ditunda kenaikannya, solusinya apa?
Ya, kalau kita lihat dari situasi kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini itu tidak pantas ya untuk dinaikkan ya 12% seperti itu. Jadi menurut saya pemerintah hasil pemilu ini harus bijak ya. Apalagi dengan perolehan 58% ini menurut saya cukup sangat legitimate dalam memimpin ya. Tetapi lagi-lagi kembali harus pemerintah mendatang ini harus melihat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat. Jadi langkah lainnya adalah menurut saya ya Perpu ini bisa menjadi alasan juga bagaimana situasi ekonomi yang sekarang ini sudah genting, inflasi pangan tidak terkendali. Ini menurut saya pemerintah bisa mengeluarkan Perpu. Namun demikian menurut saya upaya untuk menaikkan tax ratio tidak hanya dibebankan pada kepatuhan kepatuhan wajib pajak ya. Tetapi yang paling penting lagi ada pada kepatuhan petugas pajak. Bagaimana petugas pajak ini bisa bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan SOP, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh negara ya. Jadi menurut saya kita harus kembali melakukan penataan bagaimana kepatuhan objek pajak ini, kepatuhan objek pajak, kepatuhan petugas pajak dalam rangka mengoptimalkan pendapatan negara. Jadi baik itu skala makro, dari skala makro upaya untuk meningkatkan tax ratio ini, bagaimana pemerintah melaksanakan good governance ya, sehingga dengan good governance ini terjadi pertumbuhan ekonomi yang bagus ya. Baik. Kemudian yang kedua ada kepatuhan tadi itu. Kepatuhan tidak hanya objek pajak, tetapi tidak hanya petugas pajak, tidak hanya objek pajak, tapi juga para petugas pajak harus ditingkatkan. Jadi sama-sama kita bergerak. Jadi sebelum PPN 12 ini dinaikkan pada 1 Januari, mesti ada upaya dari pemerintah yang baru, dan sekarang ini sedang disiapkan orang-orang tentu saja harus melakukan mitigasi dan antisipasi. Jangan sampai kemudian terjadi blunder nantinya. Jangan sampai pemerintahan hasil pemilu ini di awal pemerintahnya terjadi kegaduhan. Jangan sampai menjadi awal yang buruk bagi pemerintahan. Kita harap apa yang kita sampaikan ini juga diperhatikan oleh pemerintah yang sekarang dan yang akan datang. Kang Adi Alwi, terima kasih sudah di sini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, menaikkan pajak mestinya menjadi solusi akhir ketika pemerintah sudah tidak mampu lagi mencari dari sumber lain. Aturan itu sekaligus menunjukkan pemerintah memang sementara ini belum punya ide untuk mencari pendapatan negara selain dengan mengikatkan tali ke leher rakyatnya. Saya Leonard Samusip, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.